Ken dari Smart City Kecamatan Bumi Haji. Di sini saya dengan siapa ya? Selamat siang, perkenalkan nama saya Revian Yoga. Saya selaku pelaku usaha dari YP Utama Orchid di Bumi Haji. Mas Fian ini kan masih muda, sudah sebagai pemilik dari YP Utama Orchid. Bisa diceritain nggak Mas awal mulanya bagaimana? Jadi awal mulanya YP Utama Orchid itu sebenarnya usaha dari keluarga. Jadi tahun 2008 keluarga mulai merintis usaha anggrek. Baru 4 tahun terakhir ini saya dipercaya buat meneruskan usaha anggrek ini tadi. YP Utama Orchid ini sendiri jenisnya menyeluruh atau hanya beberapa saja? Jadi awalnya dulu kita punya anggrek bulan sama dendro, cuma dendronya dulu cuma sedikit. Baru setelah pindah ke kebun baru, kita lebih fokus ke dendrobium keriting. Kenapa Mas lebih memilih dendrobium keriting? Dulu tertariknya karena pangsa pasarnya. Jadi dendrobium keriting itu yang punya cuma Batu, Malang, cuma Jawa Timur lah. Jadi belum banyak petani yang mengembangkan untuk jenis dendrobium keriting. Untuk jenis dendrobium keriting ini apa sih Mas bedanya dari dendro lainnya? Secara umum sih sebenarnya hampir sama, cuma yang berbeda itu bentuk bunganya. Kalau dendrobium bulat itu kan tanduknya ya bulat, namanya kan dendrobium bulat. Cuma yang dendrobium keriting tanduknya lebih tegak sama lebih keriting. Itu. Mas Rian, untuk teman-teman yang baru mau ngerawat anggrek, gimana sih caranya? Susah nggak sih ngerawat anggrek itu? Jadi kalau anggrek itu sebenarnya susah gampang. Susahnya itu di awal, soalnya anggrek itu beda sama tanaman yang lain. Misalnya kalau dendrobium kan ya susah itu soalnya karena kalau terlalu basah dia busuk, kalau terlalu kering dia juga mati. Jadi yang di awal-awal susahnya itu kita kapan ya waktunya nyiram, tempatnya di mana ya yang enak, hawanya gimana ya yang bagus, itu yang awal, yang susahnya di awal. Tapi kalau sudah nemu tempatnya yang enak di mana, nyiramnya gimana, itu jadi gampang. Jadi misalnya kalau dendrobium kan nggak mau terlalu basah ya, nyiramnya misalnya nunggu aja medianya agak kering baru disiram lagi. Kalau misalnya masih basah ya jangan disiram, itu kan udah bagus. Terus kalau udah gede dia itu sebenarnya butuh tempat yang panas, cuma nggak langsung terkena sinar matahari langsung. Jadi misalnya udah nemu tempat yang pas gitu pasti tumbuh terus tunas barunya, bunganya tumbuh gitu. Ini buat teman-teman nih yang belum tahu gimana anggrek, gimana sih perkembangbiakan dari anggrek itu sendiri, coba deh jelasin sedikit aja. Secara umum perkembangbiakannya itu sama kayak bunga-bunga yang lainnya, itu menempelkan benang sari ke putik. Jadi kalau udah ditempelkan dari benang sari ke putiknya, nanti ada buah nih yang keluar dari tangkai bunganya ini. Jadi buahnya nanti nunggu gede sampai mateng baru kita masukkan ke lab. Nanti habis di kultur jaringan, proses dari penebaran biji sampai keluar botol itu kurang lebih hampir 1 tahun baru bisa dikeluarkan dari botol, namanya aklimatisasi. Baru setelah keluar dari botol berbentuk seedling, baru nanti kurang lebih jarak 1,5 tahun sampai 2 tahun baru bisa berbuah. Menurut Mas Fian sendiri nih, selama bergelut di dunia budidaya anggrek, apa sih Mas kendala terbesar yang pernah Mas alami? Jadi kendala terbesarnya itu pertama prosesnya lama, mulai dari pembuahan sampai pembungaan itu prosesnya lama. Dan yang kedua itu
banyak gagalnya itu waktu dari pembotolan. Jadi tiap silangan baru pasti ada aja itu yang entah itu kontam, terus ada yang tumbuhnya di botol itu ada yang lama, itu pasti ada. Untuk bunganya sendiri apa itu langsung sesuai dengan yang diinginkan atau enggak? Oh iya, sama. Jadi gini, anggrek tiap silangan, tiap plant yang bisa keluar tumbuh itu, misalnya A, B, C, D. A, B, C, sampai D itu tadi hasil bunganya nggak sama. Jadi ada yang bagus, ada juga yang kurang bagus. Itu yang kesulitannya. Jadi gen itu kan nggak bisa diprediksi kan. Mas Fian, boleh saya lihat koleksi bunga anggreknya? Boleh, monggo kalau mau lihat-lihat di kebun. Ini macam-macam Mbak kalau mau lihat koleksi. Soalnya di sini kalau jenisnya emang satu Dendrobium keriting, cuma kalau silangannya di sini ratusan ada kali. Kalau untuk yang ini udah diregister kalau namanya. Jadi ini namanya Sri Mulyani. Oh, Sri Mulyani. Ini sama yang ini sama apa beda Mas? Beda. Kalau yang ini silangan Toson, cuma lupa kalau silangan apa kali apa lupa. Ada lagi sama kayak yang ini. Jadi nanti tiap varian itu beda. Seperti ini kan seperti hampir sama. Oh, ini sama ini ya? Ini satu silangan, cuma dia variannya beda. Yang ini warnanya kan lebih tajam, bunganya tapi lebih kecil. Yang ini bunganya lebih gede. Oh, tapi ini kan nggak ada coraknya, ini ada coraknya. Nah, iya. Kayak gitu ya? Jadi satu silangan bisa keluarnya itu tiap plant beda hasilnya. Ya kayak gitu. Kalau silangan uniknya di situ. Kalau untuk yang ini Mas, ini sama ini? Kalau itu beda. Beda. Ini silangan Singapura ini. Kayak Vanolibonian. Kalau yang ini Kimbora kali Margaret Thatcher. Jadi beda-beda. Hampir mirip kan ya? Iya, hampir mirip. Cuma warnanya memang coraknya beda. Monggo kalau mau lihat. Yang ini Mas. Ini namanya kalau kopi, namanya kalau yang latinnya itu kan Kopikon kali Jeffritan. Cuma setiap silangan yang udah berbunga bisa diregisterkan namanya di satu nama. Jadinya ini namanya Yosi Beauty. Namanya sendiri? Bukan. Oh, kira. Gini lama Mas ya anunya? Nyampe segini besarnya itu? Kurang lebih 2 tahun lah kalau yang ini. 2 tahun. Rata-rata 2 tahun. Cuma memang ada varian yang pendek udah berbunga juga ada. Pendek berbunga pun bisa karena faktor panas. Jadi kalau hawanya panas, tumbuhnya emang tingginya emang lama, tapi dia bisa plantnya bisa gendut, terus cepat bunga. 1,5 tahun bisa bunga. Kalau tempatnya itu dingin, tumbuhnya ke atasnya cepat, cuma berbunganya yang lama. Sama biasanya plantnya itu lebih kurus, nggak kokoh. Makanya di sini kan batu kan dingin kan Mbak sebenarnya. Makanya di sini drainasenya dibuat pendek, jadi di dalam drainase kita bisa kerasa panas kan Mbak di sini. Oh iya. Memang sengaja dibuat panas. Untuk peluang budidaya anggrek Dendrobium keriting ini gimana sih Mas? Alhamdulillah untuk saat ini peluang bisnisnya masih baik karena permintaan pasarnya yang masih besar, tapi jumlah petaninya untuk Dendrobium keriting sendiri masih sedikit. Untuk YP utama orchid nih Mas, itu mampu memproduksi berapa botol sih Mas? Kalau per bulannya produksi botol kita tiap bulan bisa mengeluarkan kurang lebih 1000-an lah, kalau 1000 botol tiap bulan. Kalau untuk saya sendiri
Apa itu udah memenuhi permintaan, Mas? Saat ini masih belum, soalnya kayak contohnya sampai saat sekarang ini aja permintaan botol masih banyak, dan sekarang stok untuk yang siap aklim sudah habis. Kayak gitu. Selama ini Mas sendiri memasarkan anggreknya bagaimana, Mas? Kalau saya sendiri penjualannya itu pertama saya online kan sendiri lewat media sosial, terus juga saya menerima anak dropshipper, jadi anak-anak yang menjualkan saya yang bungkus buat dikirimkan ke customer mereka. Terus di kebun sendiri itu juga tempatnya anak-anak online daerah Batu buat pula, kalau bahasanya itu pula untuk dijual lagi. Terus untuk saya juga ngirim ngisi ke kios-kios yang ada di daerah Sidomulyo untuk segling sama botol. Media sosial Mas sendiri apa sih, Mas? Saya pakai Facebook sama Instagram. Kalau nanti bisa dicek di Instagram namanya YP Utama Orchid. Itu untuk Instagram. Itu Instagram. Sama Untuk Facebook sama YP Oh, Utama. sama. Untuk dendrobium keriting ini kisaran harga berapa sih, Mas? Jadi kalau dendrobium keriting itu mulai, kalau kecil harganya mulai 25.000. Jadi kan kalau remaja mulai 75 ribuan ada. Terus sampai kalau yang berbunga mulai 400-500an kok. Jadi tergantung itu silangan apa, tergantung kondisi plannya gimana, itu mempengaruhi harga juga. Untuk satu tanaman paling tinggi itu Mas jual harga berapa? Pernah? Kalau yang saya jual paling tinggi bisa laku 4,5 ke atas. Itu satu tanaman, Mas Satu ya? tanaman. Itu orangnya datang langsung atau online atau gimana, Mas? Jadi kebanyakan penjualan saya itu lewat online. Jadi ketemunya yang orang ketemu harga segitu itu jadi lewat online. Itu Secara langsung saya kirimkan ke sana. kemarin itu yang beli orang mana, Mas, kira-kira? Itu Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Mas, YP Utama Orchid ini pernah nggak sih ikut event-event gitu? Kalau event kita tiap tahun itu sebenarnya ada acara seperti pameran gitu di Balai Kota Batu. Cuma ya musim pandemi ini, jadi setahun ini kayaknya masih vakum dulu. Kalau biasanya Batu ngadakan sendiri, yang pernah ikut ya. Tiap tahun kita pasti ikut yang di Kota Batu. Terus pernah juga ikut yang di Kediri. Kalau selama tempat-tempatnya kita bisa menjangkau, kita pasti ikut. Itu dilombakan dan dapat juara berapa? Pernah ikut yang di Kota Batu itu ada yang juara 1, ada yang juara 2. Terus pernah ikut yang tahun lalu yang di Kediri itu dapat juara 1. Untuk lomba-lomba seperti itu tuh penilaiannya bagaimana, Mas ya? Tahu saya kalau yang saya lihat itu penilaiannya tuh dari bentuk bunga bisa, jadi bunga mana nih yang lidahnya lebar sama keritingnya tegak bagus itu ada. Terus juga dilihat dari sehat enggaknya plannya sendiri. Kalau bunganya bagus tapi plannya kurang sehat gitu pasti juga jadi penilaian tersendiri. Banyaknya bunga yang sedang, kalau pas lomba misal tangkanya lagi banyak nih, nah itu pasti juri pasti langsung tertujunya ke situ. Mas, ada nggak pesan untuk orang yang baru merawat anggrek dan untuk orang yang mau memulai budidaya anggrek? Kita kenali dulu kebutuhan anggreknya itu seperti apa. Jadi kebutuhan anggrek, anginnya apakah tercukupi, apakah cahayanya tercukupi, airnya juga tercukupi. Kalau sudah semua tercukupi, pasti plannya bagus, cepat adaptasi di tempat baru juga bagus. Kalau tips, kalau buat yang budidaya yang mau membesarkan bisa langsung datang ke sini, kita sama-sama belajar di sini.
tanya jawab juga boleh biar enak, ketemu lebih enak. Monggo kalau mau.